Hari ini kita akan mencoba ya mempelajari apa yang dimaksud dengan konsep komunikasi. Selamat menyimak. Salah satu ahli komunikasi, William E. Gordon, mengkategorikan ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, bahkan untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, sehingga dalam komunikasi itu kadangkala kita menemukan sifat-sifat yang menghibur, serta memupuk hubungan dengan orang lain. Bahkan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupan bermasyarakat seperti kerjasama, keeratan kekeluargaan, kelompok belajar, bahkan untuk hal yang bersifat lebih besar lagi, yaitu kita sebagai warga negara. Nah, mari coba ya kita bahas lebih mendetail lagi. Satu, fungsinya adalah sebagai pembentukan konsep diri. Ya, konsep diri itu adalah sebuah pandangan kita mengenai diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Melalui komunikasi dengan orang lain, kita belajar bukan saja mengenai siapa kita, namun juga bagaimana kita merasakan siapa kita. Anda mencintai diri Anda bila Anda telah dicintai. Atau Anda berpikir Anda cerdas bila orang-orang sekitar Anda menganggap Anda cerdas. Bahkan kalau Anda merasa tampan atau cantik, mohon maaf suara ibu ya. Kalau contoh yang lain, bila Anda merasa tampan atau cantik, bila orang-orang lain pun akan mengatakan demikian. Nah, ini yang saya maksud dengan bahwa komunikasi itu menjadi salah satu pembentuk konsep diri. Ya, selanjutnya kalau ibu bisa menyampaikan lebih lanjut, kadangkala yang terkait dengan aktualisasi yang tadi sudah ibu sebutkan ya di awal, bahwa ternyata fungsi sosialnya itu juga bisa menjadi salah satu cara kita menyatakan eksistensi diri, atau istilahnya mungkin sering kalian kenal dengan aktualisasi diri. Orang berkomunikasi untuk dapat menunjukkan dirinya ini eksis. Ya, sebagai eksistensi diri terlihat jelas seperti misalnya saat kita menyampaikan opini, pendapat kita, baik secara formal maupun informal ya, termasuk mungkin hal yang paling mudah ya tentunya adalah keberadaan kita di dalam lingkungan terkecil kita, seperti di dalam keluarga, eksistensi kita sebagai seorang anak supaya dapat dibanggakan orang tua gitu ya, atau di dunia kerja sebagai salah satu tenaga kesehatan yang memang patut diunggulkan ketika Anda mampu mempersuasi orang lain. Itu salah satu bentuk dari aktualisasi diri. Nah, fungsi lainnya yang tadi saya katakan sebagai fungsi sosial seperti memupuk hubungan, memperoleh kebahagiaan, bahkan kesejahteraan, yang tentunya dalam komunikasi kita bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia. Mulai dari fisiologisnya, keamanannya, kebutuhan sosial, penghargaan, bahkan sampai dengan aktualisasi diri, itu dapat kita peroleh selama adanya interaksi komunikasi yang baik. Dipahami ya teman-teman di sini yang terkait dengan fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial. Yang kedua adalah komunikasi sebagai komunikasi ekspresif.
Komunikasi ini berfungsi untuk menyampaikan perasaan-perasaan emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Ada perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah, dan benci dapat disampaikan lewat kata-kata, namun bisa disampaikan secara lebih ekspresif melalui perilaku nonverbal. Contohnya misalnya seperti ini. Ada seorang ibu yang menunjukkan kasih sayangnya dengan membelai kepala anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang individu dapat menyalurkan kasih sayangnya hanya dengan menunjukkan bahwa dia cukup membelai kepala anaknya. Contoh yang lain dapat kita temukan juga ketika beberapa orang yang dapat menyalurkan kemarahannya mungkin dengan mengumpat, mengepalkan tangan seraya melototkan matanya, atau juga mungkin sering kita temui secara publik gitu ya. Misalnya seperti ada demonstrasi mahasiswa gitu ya terhadap kebijakan negara gitu ya. Itu juga salah satu bentuk dari fungsi komunikasi ekspresif. Fungsi yang ketiga, komunikasi sebagai komunikasi ritual. Suatu komunitas sering kita temui mereka melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang disebut para antropolog sebagai rites of passage, mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, siraman, pernikahan, dan lain-lainnya. Dalam acara-acara itu, orang mengucapkan kata-kata atau perilaku-perilaku tertentu yang bersifat simbolik. Ritus-ritus lain pun ada, seperti ada berdoa, seperti sholat, sembahyang, misa, membaca kitab suci, naik haji, upacara bendera, termasuk menyanyikan lagu kebangsaan, upacara wisuda, perayaan Lebaran Idul Fitri atau Natal, Galungan, Kuningan gitu ya. Juga hal-hal yang bersifat, saya katakan yang di awal tadi adalah komunikasi simbolik dan ritual. Nah, mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut itu membentuk semacam interaksi atau komitmen ya terhadap budaya atau ritual-ritual yang menunjukkan bahwa ada simbolisasi di dalam kegiatan tersebut. Ya, simbolisasi itu mungkin akan sudah disepakati oleh tradisi keluarga, tradisi suku, bangsa, negara, ideologi ataupun agama mereka masing-masing. Maka di sini fungsi komunikasi pun bisa sebagai komunikasi ritual. Fungsi komunikasi yang terakhir atau yang keempat adalah sebagai komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. Sebagai instrumen atau alat gitu ya, komunikasi tidak saja kita gunakan untuk menciptakan dan membangun hubungan. Namun sebaliknya, dengan komunikasi pun bisa menghancurkan itu semua. Alias komunikasi itu akan membawa semacam efek atau adanya kerentanan konflik yang ada. Nah, di sini akan tampak bahwa studi komunikasi akan melatih kita untuk peka terhadap berbagai strategi yang dapat digunakan supaya pesan yang diterima itu bisa dipahami dan dipengerti
dan juga tentunya memiliki keuntungan bersama baik bagi komunikatornya maupun komunikannya. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Nah, termasuk Anda selaku tenaga kesehatan, maka di dalam komunikasi itu mengandung unsur bahwa Anda harus bisa menjalankan peran atau tugas Anda selaku tenaga kesehatan secara profesional. Misal seperti ini. Untuk Anda sebagai tenaga kesehatan baik di reka medis maupun di administrasi rumah sakit atau bahkan mungkin perawat atau bidan atau dokter atau siapapun yang memiliki pekerjaan di kesehatan atau ke rumah sakitan gitu ya, diharapkan bahwa apa yang Anda sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh pasien, keluarga pasien atau teman sejawat Anda atau mitra Anda, sehingga apa yang mungkin Anda harapkan itu mereka dapat lakukan dengan baik. Ya, contoh paling mudah beginilah. Contoh paling mudah. Kalau misalnya kita meminta pasien untuk mengambil identitas diri gitu ya. Bapak Ibu, untuk melengkapi identitas diri saya mohon maaf bisa meminjam kartu tanda penduduk Bapak atau Ibu, begitu ya. Tanpa harus kita tanya satu persatu, nama Ibu, tempat tanggal lahir Ibu, dan sebagainya, NIK yang dia harus nyebutkan. Tapi cukup kita pinjam sebentar, kemudian kita input. Itu salah satu bentuk cara kita mengkomunikasikan supaya lebih efektif terkait dengan data yang kita minta. Ya, itu kalau untuk contoh-contoh keperluan komunikasi jangka pendek. Ya, mohon maaf Ibu sedikit serak ya suaranya hari ini masih belum baik gitu ya, tapi semoga tidak mengganggu penjelasan Ibu hari ini. Atau kalau kita dalam bentuk komunikasi jangka panjang, itu juga harapannya bisa mempengaruhi sikap atau perilaku lawan bicara kita gitu ya. Kalau insya Allah lah kalian nanti ketika sudah bekerja Anda menduduki jabatan tertentu yang strategis yang biasanya akan membutuhkan banyak action Anda, misalnya dalam bentuk seminar, pidato, laporan dan sebagainya, di mana hal tersebut bisa Anda sampaikan kepada khalayak dan mereka bisa menerima apa yang Anda lakukan itu tadi atau yang Anda sampaikan, sehingga orang lain akan paham. Bahkan bisa mengubah sikap dan perilakunya sesuai dengan apa yang sudah jadi tujuan pesan yang Anda sampaikan. Nah, biasanya tujuan jangka panjang ini dalam komunikasi itu merujuk pada bentuk-bentuk seperti penghormatan sosial, kekuasaan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Oke? Nah, berkenaan dengan berbagai fungsi komunikasi yang sudah kita bicarakan, sebenarnya para ilmuwan atau pendapat dari beliau-beliau itu saling melengkapi sih menurut Ibu ya. Jadi misalnya begini, ada salah satu tokoh lain juga menunjukkan, itu Bapak Onong Effendi ya pada tahun 1994. Ia berpendapat bahwa fungsi komunikasi adalah menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Nah, itu kalau coba Anda renungkan dari 4 hal yang disampaikan siapa tadi ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul sekali. Tadi fungsi komunikasi itu tokoh yang menyampaikan adalah William A. Gordon gitu ya. Kalau yang Ibu sampaikan terakhir yang disampaikan oleh Bapak Onong Effendi itu juga menyampaikan 4 fungsi komunikasi, yaitu sebagai penyampaian informasi, untuk mendidik, untuk menghibur, dan untuk mempengaruhi. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru, tapi hal-hal seperti ini bisa Anda simpulkan bahwa fungsi dari masing-masing para ahli itu akan saling melengkapi di dalam menjelaskan fungsi komunikasi.